ada gangguan sama sekali di dalam in-game-nya. Dan sekarang waktunya ban and pick. Ban and pick di mana RRQ akan mengambil first pick-nya Joy yang tadi udah dibahas sama Om Awa ya. Iya. Joy-nya Tas memang meresahkan sehingga Iya. langsung di prioritas ban pertama. Dan juga kita belum melihat kemampuan Versik sebenarnya dengan assassin-assassin. Yep. Mayoritas dia itu menggunakan hero yang tebal. Thank you Fredrik, Martis, Baxia. Baxia. Dan ya itu dia. Tapi Cloud nih kalau kita bilang lulus kemarin. Apakah itu kalau terakhir untuk Skylar? Iya, atau tetap dibuka karena ya sejujurnya Brand juga adalah user Cloud. Jadi gak ada masalah kalau memang berani untuk dibuka dan mungkin dipersilakan untuk Brand juga menggunakan Cloud. Plus kemarin Brans di game yang pertamanya sukses besar menggunakan Beatrix. Ya. Hanya terpick up 1 kali kalau nggak salah. Yep. Tapi selebihnya poin killnya luar biasa. Belum kelihatan nih ya dari assassin-assassin muncul tadi ya untuk versi Yap. bot lane yang mungkin akan diprioritaskan. Tapi Ling ditutup terlebih dahulu. Vanilli? Fanny masih buka, Kaja juga masih open. Naomi sama Dream kan sama-sama tipikal yang suka pick Pick off. off, ya. Kalau menurutku Kaja, Franco ini bisa diadu sebenarnya kan sama-sama punya suppress. Gambling. Betul, kiri punya 1, kanan punya 1, itu aman. Kecuali kiri punya Valentina. Dan Dreams nyaman untuk menggunakan kedua hero tersebut. Plus sekarang Baxia Om Wawa. Dan juga Baksianya Aul. di bed. Apakah Baxia sudah tamat juga? Abis Ya, ini, karena abis ini close. satu-satunya kemenangan 100% Baxia cuman di Versik. Ya. 5 kali main, 5 kali menang. Sally Boy kemarin 5 sempat game. menggunakan masih gagal. Gagal, betul. Ya poros utamanya memang di early ya. Early powernya dari Banksia tuh enak banget Ya, untuk rotasi. betul. Karena apalagi kalau sudah menginjak di level yang keempat, Tortoise Poisons ini maksa. Untuk 3-4 hero ini ngebuang source skill dia. Iya. Jadi kalau memang semua sudah kebuang ke sana berarti otomatis yang lainnya free buat ngasih damage. Yap. Oke. Fanny. Wah ini Fanny. 3 target ban untuk Tas. Jelas ini tajam semuanya dan memang semuanya bisa dipakai oleh Tas. Tapi Tas ya kembali lagi ya kita tidak terbatas dengan hanya assassin. Karena Lancelot masih Ya. ada. Dan salah satu hero yang mulangin kan Lancelot. Yap. Bener. Oke. Waktu zamannya masih jadi tank slot. Thanks a lot. Sekarang udah balik ke Balik ke takdirnya lah, kodratnya lah. Kodratnya beli item damage ya dia. pada dasarnya gitu ya. Tapi apakah akan ada Cloud yang ditutup? Karena kalau misalkan, kalau misalkan Cloud gak di-ban, berarti ada kontes ke arah Kaja Franco Kaja. atau Valentina Cloud. Yes, betul. Kalau aku ya jelas ngelihatnya Valentina di sini masih cukup power ya. Mhm. Karena bakal bisa dipergunakan semisal Gak, udah. Cloud Tamat. Tamat tamat udah. juga, oke. Tamat juga. Selesai game over udah. Maaf Skylar. Selesai. Skyler Ya maaf ya Versik. Cloud ya. Cloud Baxia udah game over ya. Valentina gak sih? Gak bisa lagi Valentina. mereka digunakan. Di ban terus. Udah lulus ya. Lulus. Udah lulus. Dan ini nutup ke arah Kaditanya juga ya dari Clay. Ini yang serem sebenarnya kalau first pick-nya misal ya kita beranggapan Valentina yang diambil nanti karena memang cukup power di meta yang sekarang. Andai kata Beatrix juga diamankan oleh Brans kemarin bagus kan Beatrix ya. Iya. Di game pertama kemarin luar biasa Brans. Tapi Tapi pilihannya Pakito. adalah Pakito langsung. Pakito terlepas, Banana akan menggunakan satu hero ini. Oh, wow. Atau ini pun masih bisa flex. Betul, betul. Masih cukup flex juga dan Pakito sejauh ini win rate terbesar. Win rate terbesar ya. Betul. Dari tadi kita lihat juga seperti band terus menerus. Mhm. Damage-nya juga sakit. Iya. Apalagi kalau misalkan ditaruh di XP, head to head sama Uranus juga Uranus babak belur sih. Bisa buat lawan Uranus. Iya. Ya meskipun di flex ya, kalaupun lawan mau pilih Uranus gak apa-apa. Direct taruh di XP, ada armor breaker. Dua petarung. Wah benar. Ya. Dua petarung kita pernah melihat waktu itu. Dua petarung. Wah itu sakit banget. Sakit. Langsung rusak robotnya. Langsung kacau. Kacau waktu itu lawan One kalau nggak salah ya. Iya. Dua petarung lawan dua penembak ya waktu itu ya. Iya. Oke, tapi yang akan dilakukan oleh EVOS Legends adalah Gift dan juga Beatrix-nya. Dengan adanya efek slow, nantinya arah dari Rainer Apathy akan lebih mudah untuk ngeker dari jauh. Ya plus ini juga sama kan dengan pola permainan Hijume. Betul. Hijume dengan hero-hero groundnya juga sangat-sangat baik gitu loh. Walaupun ada Valentina nih ya, yang masih Open bisa terbuka untuk Clay. Walaupun sebenarnya Clay juga tipikalnya menurut aku sama-sama sih. Sama-sama dengan power high ground, Ya. dengan area yang besar juga, range hero. Yap. Dan sekarang dari RRQ kita melihat pola permainan mereka sewaktu mereka menang. Mereka punya garda terdepan yang tanky banget. Belakangnya follow up-nya ini ada Clay yang jalan terus-menerus bersama dengan dia. Bahkan Cecilion di level 2 juga bisa ikut Baxia kemarin. Ya. Kemarin ya, tapi sekarang tanpa Baxia. Parsha ternyata. Marsha. Oke, adu high ground. Wow. Adu high ground plus adanya Kari. Oh, Yap. Ini mengantisipasi juga mungkin nanti ya untuk adanya hero-hero sustain atau Yap. tank-tank jungler yang akan bermunculan. yes, atau mengantisipasi agar hero-nya Skyler masih ada.
Karena kalau di keep, di second band phase, semua marksman habis. Jadi Oke. tipis nanti buat Skylar. Udah ada Beatrix sih sebenarnya. Betul. Udah makin dipersempit lagi ya dari Skylar ya. Oke. Yap, karena Beatrix udah diambil juga kan tadi. Makanya udah makin susah lagi Iya, gitu ya. daripada pusing mikir mau pakai marksman apa, ambil dulu sekarang kan. Karena memang dari tadi yang keluar gitu ya. Cloud, Beatrix, Kari. Yap, 3 kan tadi. Opsinya. Oke, tapi hero ketiga yang akan langsung diamankan oleh EVOS Legends akan ke arah mana? Adakah Fredrin untuk Persik? Dan ternyata adalah Kaja yang masih Kaja. terbuka. Ini Franco bisa di-ban sekarang. Franco, Natalia. Franco Natalia. Dua hero yang emang benar-benar untuk roamernya sekarang juga belum terlihat sama sekali ya, Betul. untuk RRQ, dan ini bisa menjadi salah satu pilihan sasar baik karena bisa dibilang sentralnya mereka, area midnya mereka untuk Parsha, oke udah kelihatan. Ini menjadi salah satu power juga untuk RRQ. Tadi coba lihat untuk keys to victory-nya, jangan sampai kalah dengan rotasi dari midnya RRQ. Sementara sekarang di RRQ mereka udah punya satu hero yang rotasinya sangat-sangat baik Ya. pula. Wings by Wing, walaupun ada nerf terhadap satu hal tersebut, tapi setidaknya Parsha menjadi tetap pilihan. Oh, Kufra. Kufra yang di-ban. Berarti membuka asa untuk munculnya Fredrin kembali. Ingat ya, komposisi dari RRQ, mereka butuh satu yang tebal di depan untuk ngebadanin semuanya. Membiarkan belakangnya ngasih damage. Mereka sekarang udah punya Kari dan juga mereka punya Parsha. Cukup dari damage. Sekarang mereka butuh badan yang tebal dan Fredrin itu adalah salah satunya. Ya, Fredrin. Karena Baxi udah gak ada juga. Martis. Oh, Mama ada apa dengan Martis nih? Saya jatuh cinta dengan Martis. Jatuh cinta dengan Early Martis. game kan? Early game Martis kuat banget. Yap. Level 4 decimate. Grok XP juga masih bisa muncul. Hmm. Combo dari Wild Charge dan di follow up yang dari tadi udah kita lihat juga ya. Ya, Flicker Wild Charge. Ngeri loh. Ya, Dan itu kan bisa kena banyak target Yap. dan bisa menjadi pecinta momentum. Tapi Terizla yang langsung ditutup oleh RRQ. Yep. Salah satu mungkin hero XP yang memang cukup aktif lah sekarang ya dengan pasif dia dan juga dengan damage yang besar. Belum lagi revenge strike-nya ini mainin percentage HP berapa yang kurang ya itu yang masuk nanti buat damage-nya. Jadi ya memang wajar untuk ditutup apalagi penalty zone kalau memang kena ke lawannya dia. Ada pulse effect di mana itu akan nyedot semua lawan masuk ke tengah dan membuat mereka harus pakai flicker kalau mereka mau menggunakan skillnya. Karena stay di dalam sana dia akan menimbulkan damage secara konstan juga. Dan Revenge Strike gitu ya Yap. pasifnya. ini dari EVOS mereka tinggal punya opsi ya. Tutup ke mana dan ternyata Franco yang ditutup. So, 2 roamer ke Naomi. Tapi kita tentunya masih tetap mengingat salah satu hero Naomi juga yang cukup agresif. Natalia terbuka. Dan berkali-kali ya kalau siapapun yang ketemu RRQ dengan Naomi itu band Natalia ya. Natalia. Kebanyakan. Tapi untuk kali ini RRQ bakal nutup satu hero terakhir dulu nih di fase band yang kedua. Terlihat belum ada XP lane dan juga jungler. Grok tadi. Atau Lancelot? Grok Lancelot bisa. Tapi Grok gak sih? Grok karena bisa cancel belakang. Ya, dan ternyata Uranus. Walaupun sebenarnya di sini ada Kari ya, kalaupun memang Uranusnya dilepas, dia akan bisa langsung nge-burst down dan nge-meltdown keberadaan dari Uranus tersebut. Tapi balik lagi, mungkin ada alasan tersendiri untuk Uranus ini menahan nantinya untuk bisa cut wave. Ya. Itu jadi distraksi banget sih. Betul. Jadi lebih baik ditutup saja. Ditutup. Tapi satu hero power untuk Fluffy ya, jangan lupa nih. Grok. Grok, itu. Ini ya groknya dia. Oke, dan ternyata ada Akai. Akainya akan berada di jungle harusnya. Hey, ini flex ya. Sempat dibawakan oleh Fluffy juga dengan arrival. Akai Arrival. Bahkan sebelum ada di EVOS juga udah sering banget ya Betul. muncul Akai Arrival ini. Betul, jadi pasti cukup flex untuk EVOS meskipun kemungkinan besar bakal bermain sebagai jungler ya. Yap. Karena ya Akai ada untuk predik bahwa lawannya ya kemungkinan Fredrin Martis. Ya, dan kadang kalau misalkan ada Akai dan Kaja di dalam satu tim yang sama itu udah kedorong ditarik. Betul. Sering banget terjadi. Tetapi untuk 2 hero terakhir yang akan langsung diamankan oleh RRQ sambil menunggu nih ada quote dari Zai. Apa itu? Pemain terbaik di minggu pertama, Naomi. Dia adalah yang terbaik ini dari caster antar negara kita di Myanmar. Asik. Luar biasa, my brother. Sudah memberikan Groknya tanggapannya, tapi diambil. Grok dan juga Fredrin. Tebal banget dan penghancur suasana harusnya. Wild Charge. Kita tahu siapapun bisa ditabrak, siapapun bisa diterobos. Iya benar. Entah itu mentok ke dinding ataupun hanya akan dikenokap saja. Oke, berarti ini yang akan langsung dijawab oleh EVOS Legends ya. Akainya akan berada kemana? Di jungle atau di XP? Karena masih fleksibel banget untuk penggunaan Akai tersebut.
Dan langsung kita lihat hero terakhir sebagai penentu dari EVOS Legends melihat adanya 3 frontliner kalau bisa kita bilang ya. Betul, 3 badan ya. 3 badan. Ya, dan ini jelas cukup merepotkan apalagi melihat belum adanya yang bisa nge-burst down secara instant. Itu kalau ngelihat shadow pick-nya ke Helkert. Oh. Helkert! Wow. Dia nggak mau nabrak depan tapi dia culik belakangnya. Oke. Helkert! Sekarang inilah tipikal permainan yang akan dibawa oleh EVOS. Mereka lagi dan lagi eksekutor untuk tas. Ya, tapi Helkert berjumpa dengan Fredrin. Ya, dia mau berfokus untuk ngambil ke arah Farsha dan juga Karinya. Oke, 2 target ya. Dia nggak bisa tabrak depan, dia mau flanking main untuk tabrak belakangnya. Oke. Sebagai surprise attack nantinya dengan Dark Knight Falls, tapi ini dia yang sudah dipilih oleh kedua belah tim. Oke. Di game yang pertama, di match yang pertama, di leg yang pertama, derby klasik antara EVOS Legend versus RRQ. Di ujung sana Kingdom sudah memulai meneriakan apapun dukungan untuk RRQ. Sementara di sebelah sini Fames pun sudah memulai perlahan. Siapa lagi akan memenangkan match-nya? Itulah yang akan kita lihat bersama-sama. Jadi kita mau bertanya kepada EPL Arena. Game pertama akan menjadi milik siapa? Oke, kita mau bertanya sekali lagi. Game pertama akan menjadi milik siapa? Gak kedengeran. Sabar, Sabar. sabar, sabar. Sambil kita melayangkan pertanyaan dan kita ingin mendengar semangat dari MPL Arena. Kita mau mendengar ya FIFA. Gak ada suara yang sampai di FIFA. FIFA. EVOS. EVOS. FIFA. Ya. Mulai gak fokus ya. Kegocek. Woi, baru match yang pertama, game yang pertama udah mulai gak fokus nih semua. Loh kok ketuker gitu Loh ya? kok kegocek? Tapi kan berarti sama-sama sportif dong. Iya, sama-sama emang menjiwai. Betul. Pokoknya dapat arahan sedikit, teriak aja yang Teriak penting. aja, yang Iya. penting bersuara. Yang penting bersuara. Bener. Wah. Waduh, lihat tuh ada tulisannya tuh luar biasa tuh. Kami Anti drama club. tuh. anti drama klub tuh. Kami memang kami bangga luar biasa kalian. Keren. Terserah lu pada dan terserah. Ini Terserah lu pada. yang nonton online Iya, jangan mau keprovok. jangan ya. Di sini yang di MPL Arena Adem semuanya ayem. sportif banget. Nanya apa lagi? Ya, Ila baru mau baca tuh. Iya, telat dikit ya. Iya, telat dikit tuh kita. Tuh. Eh. Sabar, relax, tenang, santuy, sabar ya. Wah, luar biasa ya. Tapi memang ini dia ya. Dari panasnya derby klasik leg pertama. Oke, apakah hari ini akan ada rekor baru lagi yang kita pecahkan? Wow, harus ya. Harus ya. Harus ya. Jadi buat teman-teman yang di Yap, rumah, ini dia. langsung. Let's go, jadi MPL Arena, make some noise! Terima kasih atas suaranya yang pasti menyemangati para player juga. Untuk kali ini kita sudah bisa melihat antara perbedaan kedua belah jungle. Fighter jungle untuk Persik dengan Fredrinnya dan Tas. Kali ini dengan Hellcard yang masih butuh waktu dulu. Walaupun sekarang Banana sudah mulai aktif nih untuk membantu Little Wonder akan dikontes kah? Ya, sebenarnya yang ngeri sebenarnya dari Helkert adalah full HP-nya dia yang tipis banget ya. Meskipun nanti dengan si Halberd bakal membantu untuk menaikkan damage dia juga. Nah, kalau uniknya sekarang dengan yang kita bahas tadi, Fluffy menggunakan Rival dan juga dengan Tank Emblem. Jadi dia akan lebih sigap untuk bisa mengcover lawannya, temennya. Dan yang pastinya, ini bisa membuat lawan opposition dengan kehadiran heavy spin yang mendadak. Ini Hellcat juga masih memikirkan ya cara dia keluar juga gitu. Jelas. Karena Shadow Transition pasti kemungkinan akan digunakan di awal. Jadi satu Quantum Charge kemungkinan besar juga akan membantu dirinya bisa selamat. Plus sekarang ada sebuah rotasi yang dilakukan. Dreams numpang lewat. Ada satu Ring of Order dikeluarkan Lightning Ball-nya. Membuat Persik agak terkena slow di bagian belakang. Tapi dari segi matchup lane ya, Dreams ini agak sedikit tertinggal. Dengan adanya level 2 yang sekarang didapatkan bersama dengan Skylar yang sekarang udah level 3. Dari segi matchupnya, ini bisa clear juga dengan adanya spinning light wheel, di-clear dari jauh juga. Tapi sejauh ini masih belum terlihat adanya agresivitas nih, masih main hati-hati banget
menunggu mungkin adanya setup turtle di yang pertama nanti. Ya, dan bahkan RRQ mereka respect banget ya. Kita melihat ada mungkin damage item yang langsung dibuild oleh EVOS, tapi RRQ. Mereka defense item terlebih dahulu. Oke, ada sebuah pergerakan baru lagi. Coba lihat ada Fluffy. Langsung bergerak ke bagian atas dengan satu rifle-nya. Mencoba untuk bisa mendorong pergerakan dari Skyla. Dan juga membuat Fluffy-nya kali ini agak sedikit jauh dari turtle tersebut. Tapi Banana dan juga Versik. Ini dia. Setup objektifnya. Memang benar-benar dibuktikan oleh Versi kalau dia lain tertinggi. Iya, dan lagi ya, Turtle tanpa lawan sama sekali. Ya. Biasa, Biasa. santai, Pak Pulu. Mulai ya terdengar ya suara-suara di belakang ya. Aman aja. Tapi kembali lagi kepada gamenya. Untuk sejauh ini memang ya objektivitas menjadi kunci untuk RRQ. Ngasih space banget. Dengan tidak adanya kontes menuju ke arah turtle yang pertama. Speed farm yang dimiliki oleh Versik ini udah cepet banget juga dengan pola yang sudah dipahami. Yang pastinya sekarang RRQ terlihat unggul nih. Walaupun Fluffy di bawah dengan heavy spinnya. Ternyata tidak ada sesuatu. Iya, dan RRQ mereka lebih jelasnya, mereka harus waspada dengan Kaja ya. Karena kita sudah melihat contoh di mana Wild Charge-nya Kodak dan satu orang Dreams tertangkap basah. Dibuka oleh Versik, dihilangkan langsung. Yap, dan ini perbedaannya ya. Oke, efek suppress, tapi dia single target. Dan itu di dia. saat dengan adanya Wild Charge yang memiliki area yang besar, tapi Brass di arah top lane. Dan Beras sendirian aja. Ada satu rotasi yang memang sudah dilakukan akhirnya. Dan ini membuahkan hasil yang sangat-sangat baik untuk RRQ. wow, itu dia mobilitas yang kita bahas dari tadi ya. Ya. Early game aggression dimainkan RRQ, mereka dapetin objektif dan bahkan mereka nge-punish pemain-pemain EVOS yang lagi jalan sendirian. Dan semuanya itu calculated dan dapet. Ya, dan damage-nya Dapet juga cukup gitu ya dengan follow up dari Feather Ice Strike. Sehingga kali ini RRQ banyak banget dapetin keuntungan, apalagi tadi ada pick off yang begitu mahal di arah top lane ya. Sebagai gold laner, tadi dari segi matchup laningnya aja agak sedikit tertinggal. Apalagi udah kena satu kali pick off, ini makin terhambat lagi dari segi growth-nya. Yep. Yang membuat sulit ya sekarang. Wah, ini lagi untuk Dripsnya. Dua kali. Siapa yang akan bertindak untuk nge-open map-nya? Ya itu dia, tugasnya sebenarnya diemban oleh Dreams untuk open map. Pertanyaan kita, siapa yang akan follow up di belakang? Tas belum terlihat akan join teamfight, karena dia masih kumpulin item terlebih dahulu. Itulah mungkin dari Hellcat yang butuh satu item di Hunter Sword dan sudah punya sekarang. Ya, dan poros mid-nya jadi agak sedikit terhambat. Siapa yang di pick off dengan follow up Eve, ini gak bakal cukup. Betul, mereka Kaja, Yves, mereka butuh satu lagi damagernya. Berarti kan ada di Brans, Ya di biasanya Brans jalan atau bareng. di Tas buat di early game. Karena ya untuk explain Akai sendiri hanya mengandalkan sisi dia heavy spin. Ya. Untuk ngebantu tim fight, jadi sekali lagi memang ada heavy spin. Damage-nya dari mana? Iya, masih nunggu juga pasti untuk follow up damage butuh item-item yang cukup juga. Terlihat untuk kali ini, oke udah ada Demon Hunter Sword nih untuk Tas. Yap, itu dia tadi yang dimana Demon Hunter Sword sudah selesai, kemungkinan besar kita akan lebih sering untuk melihat Tas akan ada di team fight. Karena tadi dia butuh untuk ngumpulin semuanya biar Deadly Poison Sting-nya ini lumayan sakit juga. Karena ada efek pasif dari DHS yang bakal masuk ke sana. Ya, dan dengan Dark Rivals nantinya lini belakang yang harusnya bisa di-flank, tapi Penetrasinya dan sekarang hilanglah sudah. Dibalaskan dan berjalan dengan cukup baik. Setup yang dilakukan oleh EVOS Legends. Yap. Dan itu follow up yang cukup ya dari Bennett Rage-nya. Betul, itu yang ada Bennett Rage, terus juga tadi masih ada Deadly Poison Sting tadi bersama dengan Dark Nightfall-nya. Tapi Buset kali dah. lagi zoning dari RRQ. Versik luar biasa zoningnya, tapi untuk kali ini Banana pun hadir di area tersebut. Untuk XP lanernya ditinggalkan begitu saja. Dan satu gold laner ataupun dari outer turret yang ada di bagian atas lenyaplah sudah. Yap, dan balik lagi kalau ngebahas dari segi XP lanernya dia butuh banget follow up. Dan dia bahkan coba untuk ninggalin lane-nya. Karena sekarang penggunaan efek sisi heavy spin itu bakal impact banget di dalam team fight. Tapi Feather Ice Strike. Yap, Feather Ice Strike sudah dikeluarkan. Beberapa saat lagi untuk Turtle pun akan ada. Turtle akan lebih dahulu muncul, baru nanti kemungkinan akan ada Feather Ice Strike kembali. Tapi ada beberapa pergerakan pula yang memang sudah dilakukan oleh kedua tim ini. Ya, dan untuk membersihkan lane jauh misalnya, nanti kan butuh satu hero. Kemungkinan ya Tas yang bakal di sana, karena untuk membiarkan Akai seorang diri masih butuh waktu yang lama. Ya. Yap, itu dia. Sudah terlihat dan Nightfall dikeluarkan, sedikit lagi yang tersisa. Dan sekarang Versiknya berhasil didapatkan Dominya terjebak di atas tersebut. Pedal langsung dikeluarkan pula, tapi di bagian belakang coba lihat Clay-nya masih bertahan dengan satu pedal begitu baik pula. Ada satu orang dan Dreams menjadi korbannya, tapi ada dua player yang dimiliki
oleh RRQ. Menghilang pula Clay, masih bisa kabur dengan Wings. By Wings. 2 tukar 1, ini menjadi keuntungan besar ya untuk EVOS Legends. Hanya ada roamernya aja yang ke pick off, sedangkan jungler dari RRQ yang memang harus hilang untuk pertama kalinya. Ini membuat dari EVOS sekarang tipis-tipis akan mencoba menyalip atau mempersempit dari gold gap-nya. Ya dan bahkan tas yang sudah mulai dapetin spacing juga ya tadi. Demon Hunter Sword sudah selesai. Jelasnya untuk second damage itemnya bakal nyusul juga. Dan heavy spin yang di sini yang tidak akan bisa dihindari oleh pemain RRQ. Sementara sekarang Naomi sudah mulai setup, dia mulai maju tapi udah ada lagi Federator yang dikeluarkan plus di adjustment tadi dan juga Brass mendapatkan 1 point kill tapi Turtle kereset Turtle-nya kembali ke dalam pitnya. Pertempuran masih terjadi di bagian belakang, Hijume langsung ditampuk tapi masih ada Fluffy yang udah mengeluarkan lagi karena 1 heavy spin mencoba untuk memberikan backupan dan Dreams pasang badan di bagian depan walaupun tidak ada di adjustment. Yap, dan itu informasi ya. Mau ada immune pun dari Naomi itu tetap ketarik dan lagi-lagi Turtle-nya terreset dan kita akan melihat siapa yang akan memenangkan kontes Turtle tersebut. Walaupun yang biasanya menang itu masa lalu. Waduh. Masa lalu. Oke, cukup dari masa lalu ya karena nggak bakal ada sesuatu kabar yang baru dari masa lalu dan tidak ada kepastian di masa depan lo. Oke, let's go. Dan sekarang Turtle-nya perfect untuk RRQ. Yap. Walaupun mau coba push ke bawah ya, ada arrival tadi sana untuk ngebeli waktu agar turretnya tidak bisa dihancurkan. Yap, dan itulah kegunaan dari Arrival juga yang mungkin agak dilupakan. Nahan ya. Nahan, betul. Bisa injak turret tadi. Oke, tapi audience prediction nih ya. Gede 74% untuk RRQ. 74% untuk RRQ. Hanya ada 26% untuk EVOS Legend dan Mobis Award. Akhirnya ya kita udah berhasil mendapatkan berbagai macam award. Tapi sekarang tasnya akan mulai lompat ke bagian depan tapi ternyata tidak. Karena mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu tadi bagian tengah. Tapi masih ada Federasi guna untuk bisa memberikan sebuah backupan dan masih selamatlah sudah outer turret tersebut. Dan Redfall mau dipakai buat ngancurin outer turret ya. Tapi langsung diusir mundur dengan Feather Attack. Dan sekarang bergerak ke arah bawah. Objektif menjadi kunci untuk RRQ. Sedap, itu dia di bagian bawah. Hilang lagi, sedep banget. Ya, Skylar terlihat cukup nyaman ya dengan carry dia yang belum diincar sama sekali. Tapi sekali lagi RRQ mereka harus waspada dengan adanya Divine Judgment tadi. Divine Judgment, Penetrates plus adanya Hellcurt, Deadly Potion Sting ini sangat berbahaya. Dan dari item build buat Hellcurt-nya juga. Furious Hammer sudah jelas ada di sana. Si Halberd akan menjadi item dia mungkin setelah ini. Dan lagi itu dia, kegunaan dari Arrival. Arrival. Dan Datang bisa dari ada di langit. mana-mana, benar. Hadir lagi Fluffy di area tersebut. Cuman untuk sekarang Ribbon berhasil tergol tapi Heavy Spin yang berhasil mendorong dan juga mendapatkan versi dan didorong masuk dan masuk ke dalam area defensif dari bos lagi. Tapi tertinggal Dreams-nya. Dreams-nya mencoba untuk kabur. Dreams-nya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Barusan Brass akan kemaju tapi tidak. Brass masih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Yap, dan EVOS oke, mereka berfokus untuk bisa mengganggu ke arah Versik. Tapi Skylar nantinya akan jadi bom waktu dengan tanpa terpick off sama sekali. Dan hebatnya di bagian tengah Bratsnya selamatlah sudah plus outer turret RRQ. Ini luar biasa Om dipertahankan ya Om. Ya dan PR sekarang bagaimana cara untuk menangkap Tas yang terlihat sangat licin dengan Hellcurt dia. Ikut team fight join dengan Dark Nightfall. Selesai hal tersebut dia pindah posisi dan dia akan ngambil turret yang lagi kosong penjagaannya. Nah sekarang Banana ada di area tersebut. Clay mencoba untuk ngecek ke dalam rumputan. Terlihat ada Fluffy yang sudah ketahuan pula perbedaan 2 level antara Fluffy dan juga Banana. Menimbulkan damage yang mungkin sangat-sangat berbeda. Walaupun sebenarnya dari segi gapnya nggak terlalu jauh ya, hanya 2000 itu nggak terlalu menjadi sesuatu yang timpang. Tapi sekarang setup menuju ke arah Lord yang pertama sudah dilakukan oleh Versik. Wow, Penetrate-nya dan ada satu Immortal yang udah pecah. Dan mereka bersiap untuk maju langsung ke area berbeda. Tapi Dreams berhasil dihancurkan. Fluffy-nya mencoba untuk bisa mendorong ke arah Naomi. Tapi semuanya terpisah. Di tempat yang berbeda. Banana masih berhasil selamat dengan satu flicker. Tapi Rival langsung dikeluarkan begitu saja. Clay-nya masih berhasil kabur dengan satu Wings, Spy Wings. Gak berhenti karena Versiknya bakal coba untuk maju dan Bransnya. Bransnya pun menghilang. Bransnya menghilang setelah tadi mencoba untuk ngeker dengan satu Renner Apati. Tapi tidak mengenai ke arah dari Clay. Oke, dan ini benar-benar jadi Infinity War yang kian terjadi. Hilangnya Dreams dan Brans membuat dari EVOS kali ini cukup sulit untuk bisa mengontes. Dan dikasih perimeter lagi dan Hijume. Sakit banget dan Hijume. Harus merasakan bagaimana damage yang begitu mematikan yang dikeluarkan oleh Skylar. Dan ini bom waktu yang tadi aku bahas Om. Yap. Skylar
Skylarnya dibiarin, dia berfokus untuk nyulik ke arah Versik. Dan Skylarnya nggak tersentuh sama sekali dan sekarang dia hadir dengan damage yang udah nggak main-main. Oke, berarti tugas untuk mendapatkan Skylar ada di tangan Tas. Karena kita Ya. melihat Kaja lagi nyari buat nangkep Skylar-nya. Masih bisa dihentikan juga, masih ada Naomi nanti. Iya, dan Wait, Dreamsnya. Satu di adjustment, ada lagi dan Revo langsung dikeluarkan. Sedikit lagi pintu sisa, tapi Skylar Skylar. masih punya way on dan Skylar masih berhasil selamat dan pergi dari tersebut. Tapi Naomi-nya berhasil dilenyapkan, tapi Banana di bagian belakang Banana berhasil menjalankan misinya. Mission complete, Brans-nya pun langsung down di area tersebut. Yap, invasi ke arah Purple Buff sekarang sudah mulai terjadi. Misi dari menculik lini belakang milik RRQ belum berjalan dengan baik karena targetnya Skylar dan Clay terlihat belum terpick off sama sekali. Iya, Skylar bahkan sanggup untuk mundur ke belakang, nggak ke pick up satu. Dan yang tumbang tadi adalah Naomi. Jadi ya, ini adalah reset untuk EVOS, tapi Lordnya masih berjalan untuk di top lane. Keunggulan jelas dipegang oleh RRQ sekarang. Wah, ini Skylarnya free banget ya. Luar biasa dapetin banyak space dan sekarang udah level maksimum juga level 15. Lord pertama sudah berjalan ke arah base turret yang dimiliki oleh EVOS di arah top lane. Dan bakal dibiarkan begitu saja karena inner turret yang menjadi target dari RRQ. Goldnya dari 2000 yang tadi terpaut gak terlalu jauh, sekarang udah nge-swing ke 6000. Wow. Jauh banget advantage-nya yang didapetin nih. Benar-benar jauh dan Fluffy mencoba untuk bisa mempertahankan satu inner turret di bagian tengah. Yep. Ini masih hanya akan ngebeli waktu dulu untuk EVOS Legends-nya. Dan ya, kita harus melihat bahwa setiap kali ada Dreams, dia melakukan engagement dengan Divine Judgment-nya. Selalu ditukarkan juga dengan dia yang tumbang. Ya. Itu 055, kan 5 assist 5 dead. Tadi yang dari tadi ke Divine Judgment itu kan Naomi ya. Ya. Dan sampai akhirnya Naomi bikin langsung ke Immortal. arah Immortal. Ya, itu biar counter- dia bisa counter engage alami balik itu. ya. Betul. Dan itu terbukti. Oke, Naomi-nya ketarik, Naomi Immortalnya copot, tapi dia sempat ngelakuin Wild wall charge charge. balesan. Iya. Dan akhirnya itu membuat dari RRQ menang di dalam segi team fight-nya. Betul. Semuanya ke reset dan Lord diambil oleh RRQ. Dan sekarang dari EVOS, tampaknya mereka akan mencoba untuk bermain 5-man play, di mana belum akan ada lagi yang split dan tugas berat untuk mencari Skylar ada di mana. Yap, Versik, heavy spin langsung dikeluarkan, tapi Versik masih berhasil kabur dan juga terjepit di dalam pit. Dari Purple Buff itu Banana. sendiri Banana mulai maju, mulai mengantarkan damage-nya, tapi masih ada backupan dari Real World Manipulation. Ini juga yang menjadi, apa ya, bukan The Forgotten One biasanya mau assist ya, tapi ini Banana. Ini juga bermain sangat luar biasa. Yes, flanking dia yang dapetin target sebenarnya di belakangnya. Kesabaran menurutku. Target dia pokoknya kalau nggak Hijume, Mukanya Brans. Brans gede banget. iya, pokoknya Brans tuh gede banget loh locknya di situ. Di skillnya ada lock Brans ya. Brans. Dari tadi memang ditempelin dan Banana lihat sabar banget. Dia nunggu dan bahkan dia gak sedikit untuk keluar, untuk ngeharas ke tasnya. Dia berfokus untuk ke arah minionnya terlebih dahulu. Tapi Conceal. Oke, Conceal di Just berhasil langsung dengan Dipirus. Dan Banana berhasil langsung dilakukan dengan sangat-sangat cepat. Plus Hasko pun sekarang udah dimilikin. Tapi mereka udah kehilangan objektif lagi di tempat yang berbeda. Ada Fluffy yang langsung masuk dari tersebut. Tapi Clay-nya udah ada satu Shadow Transition langsung aja masuk ke bagian depan. Tapi ternyata Clay balik lagi. Hei, ada Winter saja dapat buat. Pergerakan dari Clay pun langsung dihilang. Ada 1-2 orang dari RRQ langsung menghilang. Naomi-nya berusaha untuk pergi tapi Naomi kehilangan dari portalnya. Naomi dilompatin lagi ada headbutt yang langsung maju ke depan dan juga Skylar harus mengeluarkan flicker dari luar manipulation. Raja Rapati terbakar tubuh Skylar tapi Skylar masih bisa selamatkan Versiknya seorang diri. Versik dikeroyok. Yap, dan ini sebenarnya udah bagus banget setup ke arah Lordnya ya. Tadi jalan dari Fluffy ditutupin pakai barrier, Tas yang mau masuk ditutup dengan feeder ice strike dan akhirnya targetingnya menjadi ke arah Clay. Tapi fight-nya sekarang kita lihat EVOS yang udah mulai dapetin winning condition mereka. Wow, EVOS mendadak ngebalikin sebuah keadaan Om. Yes, momentum yang didapatkan ketika Banana tumbang tadi. Lord memang dicepetin tapi ternyata advantage masih juga untuk EVOS karena tumbangnya Clay tadi. Ya, Itu sepersekian second sebenarnya. Tapi ternyata meskipun ada Winter gak menyelamatkan Clay karena posisinya lagi 1v1 lawannya Hellcat pula. iya tadi Winternya ditungguin banget, pas banget dan di poison stingernya masuk. Masuk ya kan? lagi pas baru Masuk gitu. selesai. Dan akhirnya menjadi poin shutdown yang begitu mahal ya. Tapi kalau ngomongin mahal kalian gak akan mahal-mahal lah. Kalau pakai Grab diskonnya sampai 90%. 90%. Heeh. Cepatnya udah kayak Wings by Wing tuh. Dari satu titik ke titik lain ataupun kayak Arrival. Ya benar, Iya. lompat langsung ya. Lompat langsung teleport aja. Teleport. Dan sekarang meskipun EVOS tertinggal dari gold ya, tapi objektifnya kita bisa melihat mereka unggul. Yap. Hilang base turret bagian mid buat RRQ dan dari team fight-nya jelas heavy spin juga tadi menolong banget. Ya. Ya. Heavy spin-nya luar biasa tapi coba lihat nih Fluffy-nya.
Fluffy mencari informasi ada di bagian atas. Fluffy-nya langsung aja mendorong dengan satu epic speed tadi yang mencoba untuk bisa menjepit lagi ke arah David Nomi. Tapi Benetra langsung dikeluarkan begitu saja. Nominya masih berhasil selamat tapi pertempuran yang terjadi di area tersebut. Bahkan Banana mulai masuk ke bagian depan. Ada Fluffy yang sedikit lagi epic speed. Ada saja depan yang berbeda. Tas yang mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu base arahnya. Base utamanya. Tasnya masih gagal. Tasnya langsung kabur pula. Namun masih ada Clay mencoba untuk bisa mengeluarkan satu. Energy impact dan juga Curse of Crown-nya. Dan Tas langsung dikejar dan bisa mengeluarkan puja. Tapi tasnya dikeluarkan bisa-bisa dan tasnya pun menghilang. Gagal EVOS Legend untuk bisa mendapatkan kapan tangan. Yep, terlalu memaksakan juga bukan hal yang baik ya. Harus melepas immortalnya. Dan memang harus di shutdown. Dan kalkulasi yang matang dari Clay dengan flicker. Curse of Crown-nya connect. Kena efek stun, Tas gak bisa kemana-mana lagi. Ya, dan follow up-nya ada juga ya tadi yang di belakangnya mulai nyusul. Dan kalau aku ngeliat tadi versi dia sudah punya anti kuiras. Waduh sakit banget itu damage-nya. Kecolek Federal Strike doang itu. Yap, wah ini udah main jual beli serangan ya. Tapi kalau bisa dibilang EVOS Legend bisa memanfaatkan lane di tengahnya. Satu base turret yang ke-expose di arah tengah ini bakal bisa menjadi sebuah distraksi terlebih dahulu untuk di-clear. Tapi untuk kali ini Lord yang udah evolve ya? Lord evolve? Belum. Dikit lagi, bakal ditahan dulu di menit yang 18. Nanti akan segera, masih di reset, masih di keting-keting aja. Yap, Lord sudah langsung dipancing begitu. Sudah langsung diberikan damage dan ditarik sedikit ke bagian bawah. Oke, kita tinggal menunggu siapa yang akan membuat miss movement. Karena bisa jadi ya, kalau untuk Lord ini nggak bakal di start oleh RRQ karena ada heavy spin dari Fluffy. Oke, let's go. Itu dia Dream. Mulai maju ke bagian depan tapi langsung tampol begitu saja. Bahkan sekarang Fluffy-nya mencoba untuk bisa mengeluarkan ke arah heavy spin dan memukul mundur beberapa player. Tapi informasi didapatkan, tidak ada heavy spin kembali. Persiknya langsung maju ditembakin. Ada Nimbus Branch yang sakit banget terkena impact tadi dari satu Federal Strike dan Banana beserta dengan Versik. Mencoba untuk bisa mendorong pun mundur ke arah Fluffy. Tapi mereka semua malah bertarung di area tengah dan tidak ada yang tumpah sejauh ini. Tapi pertempuran kembali terjadi. Ada Tas masih di bagian belakang. Shutdown dilakukan. Double kill masih dilakukan. Dan double kill membuat 3 player yang dimiliki oleh RRQ lejap seketika. Tapi Naomi itu pada berbeda. Berasa tweet terakhir. Dan 1 orang yang tersisa di dalam RRQ hanya Banana. Oke, Banana bakal coba untuk nahan tapi ada arrival. Sehingga minionnya gak bisa di-clear. Dan Banana akan hilang dan wipe out. Untuk EVOS Legends. Oke, wipe sudah. Sekarang waktunya untuk EVOS Legends. Penetrasi langsung dikeluarkan. Akankah mereka bisa mendapatkan kemenangan di game pertama? Dan EVOS Legends game yang pertama. EVOS Legends dengan power comeback yang mereka miliki. Ini menjadi pasif yang menyala. Mendapatkan kemenangan di game yang pertama walaupun awalnya terseok-seok. Tapi satu momentum, Tas hadir dari lini belakang dan akhirnya menjadi wipe out dan one straight push menjadi jawaban untuk EVOS Legends. Tas adalah jawabannya tadi. Early game kita tahu Hellcurt-nya mungkin minimalis dari penggunaan damage-nya dia. Tapi di late game ketika dia sudah punya damage item dan bahkan digabungkan juga si Halberd. Ini bakal menambahkan damage dia sebanyak 7%. Dan tadi gak ada yang melihat positioning dari Tas. Bagus banget. Dan dia buka dark nightfall-nya di belakang sana. 3 orang tadi. 2 tadi kena di belakang. 2 yang kena. 2 kena langsung hilang kena dead poison sting. Wow. Itu game changer banget tadi. Plus tadi luar biasanya adalah beberapa pemain EVOS Legend dan terutama Fluffy yang paling terlihat. Itu berhasil menarik mereka. Antara Banana ataupun Versik untuk masuk ke area tengah kan Om. Yap. Mereka menjauh. Sementara untuk range damagernya ada di belakang. Yap. Dan juga fungsi arrival sendiri tadi. Ya. Ketika hampir dihancurkan minionnya, gak apa-apa diinjak aja pakai rifle. Ya. Gak bakal bisa diapa-apain dan mungkin itu juga bisa jadi kedepannya lebih banyak rifle. Karena kalau sudah ada satu katapult yang masuk ke dalam base, injak pakai rifle, mereka bisa fokus ke base. Wah, menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mengejutkan. Mereka dihabak, mereka dihancurkan di early game-nya. Tapi sekalinya mereka membuat sebuah decision, sekalinya mereka membuat sebuah keputusan. Bagaimana setup yang baik, bagaimana cara flanking, dan juga cara nge-backdoor. Ini oke, ini bukan nge-backdoor dari base-nya. Tapi nge-backdoor ataupun nge-backstep. Player yang ada, yang emang sudah setup di bagian belakang dengan range yang udah disiapin. Yang kena Clay sama ini ya? Skylar. Sama Clay sama Skylar. Skylar, Ya. 2 damage dealer yang memang kita bilang dari awal itu yang diincar. Iya. Dan mereka di satu titik.
awal-awal nggak dapat tuh momennya. Awal-awal Tapi- cuman assist nih Hellcurt-nya nih. Tapi mohon maaf asisnya luar dan biasa. kenapa EVOS Legends bisa sampai late game. Terima kasih buat yang lainnya juga. Dreams mungkin tumbang terus tapi Yap. bisa Ya. dapetin momentum tadi di berani Pakito. tuker ya. Betul, ada tuker, ada trade yang dilakukan oleh EVOS Legends. Dan itu yang membuat mereka stay, masih nahan dan bahkan menang. Iya. Berarti mereka mencari ataupun membuat kemenangan ini bukan dengan jalan yang mulus ya. Bukan. Jalan yang pertukaran pick off dan player of the game. Yes, Tas. ini dia. Tas POTG kita ya, player of the game. Dengan Hellcurt yang dibawakan satu kali tumbang karena pengen backdoor. Tapi ternyata terpantau ya. Dan dikejar rame-rame. Tapi ya sisanya ya aman aja gitu. Yap, dan EVOS Legends ini erat banget kaitannya dengan comeback ya. Yes, kemarin Dan ada. ini terbukti lagi. Sekarang juga masih ada. Yang tadinya kelihatannya menang buat RRQ-nya ternyata dapetin Lord tidak menguntungkan untuk RRQ. Dan Tas dengan first item dia tadi ada Demon Hunter Sword dan ke Melvic Roar. Menyimpan satu Furious Hammer. Barulah kita melihat tadi last item dia itu adalah Sea Halberd. Jadi full damage item dibuy oleh Tas dengan full penetration item juga. Jadi benar-benar jahat ya untuk item-item dari Tas sendiri. Dan sepatunya diganti nih. Dari Magic Shoes diganti ke Rapid Boots. Untuk bisa ngejar, mungkin untuk reposisi lagi. Yap. Bagaimana pergerakan Hellcurt dia. Wow. Hellcurt. Hero yang jarang kelihatan, memang cukup ringkih ya. Glass cannon. Ya, berarti ada satu line sih buat Tas. Apa tuh? Tidak perlu cepat, yang penting tepat. Iya. Iya. Betul. Itu presisi tuh tadi tuh. Iya. Kan bisa deadly positioning miring-miring nih. Iya, awal-awal nggak perlu cepet-cepet lah dia dapetin backup, backstep. Tapi di saat momen yang tepat, itu menjadi sebuah hal yang hebat. Betul. Iya. Luar Iya. biasa sekali. Last pick yang mengejutkan juga karena Hellcurt berhadapan dengan 3 hero tank loh. Iya. Itu susah sebenarnya. Makanya dia masuknya lewat belakang banget ya Om ya. Betul. Itu bahkan nyuruh semuanya oke keluarin skill Sabar aja. ya. Iya. Sabar aja sambil Yang dia lainnya nyari nih. mancing berhasil loh. Tapi pasti ada kekhawatiran sih dari RRQ sendiri. Jelas, karena semuanya udah Gak ada nih. waktu di last team fight yang terjadi itu kan ke expose semuanya. Karinya kelihatan di mana, Jeepnya kelihatan di mana dan ya kita akan melihat dulu untuk highlight di game yang pertama di early game masih dipegang oleh RRQ meskipun memang trading terjadi ya. Tumbangnya EVOS 3 di sana itu semua dari Kaja dan trade-nya yang terkadang ada yang bisa dimenangkan oleh EVOS dan akhirnya Hellcurt ikut team fight ketika item pertama dia selesai yaitu Demon Hunter Sword. Dan lambat laun ketika udah masuk ke menit 15-12an ya. Ini sudah mulai lumayan power juga tapi Banana menurutku juga adalah pemain yang harus diwaspadai dengan Pakito dia ya. Karena bisa atau bahkan sering untuk melakukan metode flank yang sangat maksimal. Nah ini dia, ini Iya, titik momennya jatuhnya buat RRQ di mana momen yang sangat tepat didapatkan tadi Conceal, tarik dengan Divine Judgment dan bahkan langsung dieksekusi sempurna untuk Tas sendiri. Jadi itu yang membuat Lordnya jadi seakan-akan sia-sia. Dan tim fight ini jalannya terus-menerus gitu loh. Dari RRQ-nya mereka waktu mau pulang di-cut dan akhirnya harus tumbang satu demi satu. Wow. Dan ya ketika Tasnya memang berusaha untuk nge-backdoor di bagian belakang. Dia pengen masuk ke base, dia udah pakai Dark Nightfall-nya tapi masih bisa dikejar juga. Itu satu-satunya hal di mana Tas tumbang. Tapi setelahnya, ini dia team fight di mana di belakang meledak berdua. Dengan hilangnya 2 damager yang ada. Udah, itu gak ada damage lagi tadi. Dan kelihatan banget kayak winning condition. Itu langsung jatuh ke tangan EVOS Legends. Dan di belakang ya, Beatrix sudah jadi. Item sudah ada buat Beatrix. Jadi mereka pegang semuanya. Dan kalaupun mau dibersihkan tadi, Arrival save the Arrival. day. Nahan ya. Nahan Benar-benar tadi jadi gak Arrival. bisa di-clear sama sekali. Iya. Ini mau diapa-apain juga. Ya. Ya. Masalahnya Banana kalau muncul dia sempat clear, itu dia tumbang masih ada nafasnya setidaknya. Betul. Tapi itu tadi nggak clear juga dan akhirnya Banananya tumbang dan wipe out. Ya. Dan juga untuk Mintara tadi kan